Jumpa lagi dengan saya Yedi Indra di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Belajar dari John D. Rockefeller yuk. John D. Rockefeller pernah menjadi orang terkaya di dunia dan miliarder yang pertama. Pada usia 25 tahun ia mengendalikan salah satu kilang minyak terbesar di Amerika Serikat. Dan pada usia 31 tahun ia menjadi raja kilang minyak terbesar di dunia. Pada usia 38 tahun ia mengelola 90% penyulingan minyak di Amerika Serikat. Pada usia 50 tahun dia menjadi orang terkaya di negaranya. Seluruh hidupnya mulai dari keputusan hingga hubungannya difokuskan pada membangun kekuatan dan kekayaan pribadinya. Namun pada usia 53 tahun kesehatan Rockefeller merosot drastis. Dia menderita kesakitan yang luar biasa, kehilangan seluruh rambutnya dan hampir tidak bisa makan apapun selain sup dan biskuit. Meski kaya raya, dia sengsara. Dokter memperkirakan dia tidak akan sanggup hidup 1 tahun lagi. Menghadapi kematiannya, Rockefeller mendapat pencerahan. Ia menyadari bahwa kekayaannya yang melimpah tidak ada artinya jika dia tidak bisa membawanya. Menyadari hal ini, dia mengambil keputusan penting. Dia menelpon pengacara, akuntan, dan manajernya, menyatakan niatnya untuk mengabdikan kekayaannya untuk rumah sakit, penelitian, dan kegiatan amal. Hal ini mengarah pada pembentukan Yayasan Rockefeller yang mendanai penemuan-penemuan medis besar termasuk penisilin dan pengobatan malaria, tuberkulosis, dan difteri. Hebatnya, ketika Rockefeller mulai memberi kembali, kesehatannya meningkat secara dramatis. Meskipun diperkirakan meninggal pada usia 53 tahun, ia hidup hingga usia 98 tahun. Rockefeller menemukan kekuatan dari rasa syukur dan filantropi dengan menyumbangkan sebagian besar kekayaan. Tindakan ini tidak hanya menyembuhkannya, tetapi juga membuat dirinya utuh, whole. Di tahun-tahun terakhir, dia merenungkan dalam buku hariannya, Tuhan mengajari saya bahwa segala sesuatu adalah miliknya dan saya hanyalah saluran untuk menggenapi rencananya. Hidupku merupakan perjalanan yang panjang dan membahagiakan, penuh dengan pekerjaan dan permainan. Saya melepaskan kekhawatiran dan Tuhan baik kepada saya setiap hari. Wow, banyak orang menganggap uang adalah segalanya, bahkan menggantikan posisi Tuhan di dalam hati manusia. Terbukti uang tidak bisa menyembuhkan Rockefeller. Sesungguhnya setiap kita lahir membawa tugas khusus dari Tuhan yang tidak tergantikan, kata Wolfgang von Goethe. Hanya dengan menggenapi tugas inilah manusia memperoleh kepuasan hidup yang sejati. Setiap kita hanyalah pengelola, steward dari apa yang Tuhan titipkan. Bukan hanya uang, tetapi talenta, bakat, kemampuan,
bahkan hidup kita pun ini semua adalah titipan Tuhan yang kelak harus dipertanggungjawabkan. Ketika sadar semua hanya titipan yang harus dipergunakan sesuai dengan tujuannya, diberkati untuk menjadi berkat bagi sesama, maka cara kita mengelolanya menjadi berbeda. Sumber berkat kita yang sejati adalah Tuhan. Seperti Rockefeller, hidup pun menjadi bebas dari stres dan kekhawatiran. Hidup pun jadi menyenangkan. Why? Saat kita benar-benar sedang menggenapi rancangannya, provision, penyediaannya tersedia. Tuhan yang membuat segala sesuatu yang kita kerjakan menjadi berhasil. Bukan karena kehebatan kita, melainkan karena Tuhan. It's all about God, not us. Dan tidak ada kepuasan yang melampaui ketika kita menyadari kita tepat berada di tengah-tengah kehendak Tuhan, menggenapi rencananya, menggenapi tujuan hidup kita, mengapa kita diciptakan di dunia ini. Dan semakin kita bisa melihat hasil, buah, dampak dari apa yang kita bagikan kepada orang lain, kita bisa membuat kehidupan orang lain lebih baik karena kehadiran kita. Kita bisa melihat hidup orang-orang diubahkan karena mereka mengenal kita. Dan kita bisa melihat hidup orang-orang yang sedemikian bersyukur dan berbahagia. Itu pun membuat hidup kita menjadi bahagia. Menarik bukan? Kita teladani yuk. If your only goal is to become rich, you will never achieve it. John D. Rockefeller. Jika satu-satunya tujuan Anda adalah menjadi kaya, Anda tidak akan pernah mencapainya. Quote dari John D. Rockefeller. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.